Pernahkah Anda berpikir, mengapa ya sebuah konsep yang aslinya berasal dari kitab suci berbahasa Ibrani justru lebih kita kenal dengan istilah Latin? Nah, ini seperti sebuah teka-teki. Dan dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba pecahkan teka-teki itu bersama-sama. Ini akan jadi sebuah perjalanan linguistik dan teologis yang saya jamin sangat menarik. Ya, pertanyaan tadi itu adalah inti dari penelusuran kita. Apa yang akan kita lakukan adalah memilah mana yang sebetulnya hanya tradisi, mana yang ternyata cuma mitos, dan mana fakta linguistik yang sesungguhnya. Tujuannya, tentu saja untuk menemukan jawaban yang paling akurat. Baik, kita akan bedah ini secara sistematis dalam 5 langkah. Pertama, kita lihat istilah Latinnya, ya, soal tradisi. Lalu kedua, kita bahas mitos dan fakta seputar penerjemahan. Ketiga, kita gali makna aslinya. Keempat, kita analisis klaim kekacauan yang sering muncul. Dan terakhir, kita akan bahas standarnya, bagaimana cara menguji sebuah kebenaran. Oke, mari kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Pertanyaannya kan, bagaimana bisa sebuah istilah dari bahasa Latin jadi sangat dominan dalam diskusi teologis? Nah, jawabannya ternyata ada pada jejak sejarah, tradisi, dan penerjemahan itu sendiri. Jadi kalau kita runut perjalanannya, ini dimulai dari kata Ibrani asli, yaitu Betselemenu. Nah, berabad-abad kemudian, teks ini diterjemahkan ke bahasa Yunani dalam Septuaginta. Lalu di abad keempat Masehi, giliran diterjemahkan ke bahasa Latin dalam Vulgata. Dan dari sinilah, dari terjemahan Latin inilah, istilah Imago Dei diadopsi dan akhirnya menjadi standar dalam wacana teologi selama ratusan bahkan ribuan tahun. Jadi, poin kuncinya begini. Imago Dei itu sebetulnya bukan untuk menggantikan kata aslinya. Anggap saja ini sebagai sebuah istilah teknis dalam teologi. Semacam kode atau label standar untuk memudahkan diskusi doktrin yang kompleks, terutama lintas bahasa dan budaya. Dan ini akarnya sudah sangat kuat dalam tradisi. Oke, sekarang kita bergeser ke sebuah asumsi yang sering sekali kita dengar, yaitu gagasan bahwa proses penerjemahan itu sendiri pasti merusak makna asli. Tapi, apakah asumsi ini bisa dipertanggungjawabkan? Mari kita periksa. Yap, ini dia klaimnya. Sering sekali dilontarkan bahwa setiap terjemahan teks kuno itu pasti, katanya, gagal menangkap 100% makna aslinya. Tapi, apakah benar begitu? Apa kata ilmu linguistik tentang hal ini? Nah, disinilah letak kesalahpahamannya. Begini, dalam studi linguistik, memang betul tidak ada terjemahan yang bisa 100% identik kata per kata. Itu mustahil. Tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah mencapai apa yang disebut semantic equivalence atau kesetaraan makna. Artinya, makna inti, esensi dari teks aslinya, itu sangat bisa dipertahankan dengan akurat. Dan buktinya dalam sejarah sangat kuat. Coba kita lihat Septuaginta. Ini adalah terjemahan dari Ibrani ke Yunani yang sudah ada jauh sebelum era Kristen. Dan yang lebih penting, terjemahan ini digunakan oleh para rasul sendiri. Coba kita renungkan sejenak. Kalau terjemahan ini dianggap sesat atau merusak makna, pasti sudah ditolak dari awal kan? Tapi faktanya, terjemahan ini diterima. Ini membuktikan satu hal. Masalahnya bukan pada apakah boleh menerjemahkan, tapi pada kualitas terjemahan itu sendiri. Baik, setelah kita luruskan miskonsepsi soal terjemahan, sekarang waktunya kita kembali ke akarnya, ke sumbernya. Jadi, apa sebetulnya makna dari kata Ibrani asli Betselemenu itu? Kunci untuk memahaminya ada pada akar katanya, yaitu selem. Dalam bahasa Ibrani kuno, arti kata ini sebenarnya sangat konkret, sangat jelas. Selem berarti gambar, citra, atau sebuah representasi. Nah, bagian yang menarik adalah bagaimana kata celem ini digunakan dalam konteks perjanjian lama. Di satu sisi, ya kata ini bisa merujuk pada patung fisik, berhala. Tapi di sisi lain, yang tidak kalah penting, celem juga digunakan sebagai simbol otoritas. Bayangkan sebuah patung raja yang didirikan di provinsi yang jauh untuk menandai bahwa wilayah itu adalah bagian dari kekuasaannya. Nah, pemahaman ini membawa kita pada sebuah kesimpulan linguistik yang sangat krusial. Kenapa? Karena dalam konteks Kejadian pasal 1 ayat 26, setelah kata selem ini muncul, kalimat berikutnya adalah mandat untuk berkuasa. Ini adalah petunjuk yang sangat kuat bahwa makna yang dimaksud di sini lebih bersifat fungsional, bukan fisik. Manusia diciptakan sebagai selem, bukan untuk terlihat seperti Tuhan secara fisik, tapi untuk bertindak sebagai wakil, sebagai representasi otoritasnya di bumi. Sekarang, kita sampai pada klaim yang mungkin paling dramatis dari semuanya, yaitu gagasan bahwa kalau makna asli ini diungkap ke publik, wah, akan terjadi kekacauan agama. Begitu katanya. Mari kita coba analisis klaim ini dengan kepala dingin dan secara rasional. Pertanyaannya jadi begini,
Benarkah satu penyesuaian pemahaman linguistik terhadap satu kata bisa sampai meruntuhkan seluruh sistem kepercayaan global? Apa iya serapuh itu? Mari kita lihat datanya. Coba kita lihat gambaran besarnya. Setiap agama besar di dunia ini punya kerangka teologisnya sendiri yang sudah sangat kokoh dan mapan. Dalam Islam, ada konsep khalifah. Dalam Yudaisme, ada konsep perjanjian. Hindu punya konsep Atman adalah Brahman, dan seterusnya. Jadi, pemahaman yang lebih dalam atas satu istilah dalam satu tradisi agama tidak akan serta-merta menggoyahkan atau mengacaukan sistem lain yang berjalan di jalurnya masing-masing. Dan ini membawa kita pada prinsip utamanya. Dalam setiap penyelidikan yang serius, yang akademis, kebenaran itu tidak diukur dari apa dampaknya. Apakah hasilnya nanti akan menenangkan atau justru mengganggu? Bukan itu ukurannya. Kebenaran diukur berdasarkan bukti. Bukti dari teks, dari sejarah, dan dari linguistik. Klaim soal kekacauan ini terus terang mengabaikan prinsip paling dasar ini. Baik, sebagai bagian akhir, mari kita bekali diri kita dengan perangkat yang paling penting. Bagaimana caranya kita bisa menguji klaim-klaim semacam ini, terutama yang menyangkut teks kuno, secara objektif dan mandiri? Standar akademis untuk ini sebenarnya sangat jelas. Ada 4 langkah. Pertama, selalu periksa leksikon atau kamus bahasa aslinya. Kedua, analisis konteks langsung dari ayat yang dibahas. Ketiga, cari bagaimana kata yang sama digunakan di bagian lain dalam teks. Dan yang keempat, tinjau bagaimana kata ini ditafsirkan sepanjang sejarah. Tanpa melakukan 4 langkah ini, sebuah klaim, ya pada dasarnya hanyalah opini pribadi. Jadi, mari kita rangkum poin-poin penting dari pembahasan kita. Pertama, Imago Dei adalah sebuah istilah dari tradisi teologis, bukan pengganti kata asli. Kedua, penerjemahan itu sendiri adalah alat akademis yang valid dan sahih. Ketiga, makna asli dari Bet Seleminu lebih menunjuk pada fungsi sebagai wakil atau representasi. Dan yang terakhir, keempat, klaim bahwa ini akan menyebabkan kekacauan itu tidak memiliki dasar yang kuat. Semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang menurut saya sangat penting. Metode yang kita gunakan hari ini, yaitu cek sumbernya, pahami konteksnya, uji klaimnya dengan bukti, ini kan sebenarnya bukan hanya untuk menganalisis teks kuno. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menerapkan cara berpikir kritis yang sama untuk menghadapi lautan informasi yang kita terima setiap hari? Nah, itulah tantangan yang sesungguhnya untuk kita semua. Terima kasih.